Terima kasih, Anda masih di Redaksi Pagi. Sebuah toko emas di Jalan Raya Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten disatroni perampok bersenjata api. Pelaku yang berjumlah 2 orang itu nekat beraksi di tengah keramaian warga, bahkan menembak kaki seorang satpam perumahan yang mencoba mendekat. Dua perampok toko emas di Jalan Kutabumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten beraksi Minggu malam. Kedua perampok ini terekam dan diteriaki warga saat akan melarikan diri. Namun warga tak berani mendekat karena pelaku membawa senjata api jenis pistol. Pelaku membobol toko emas dan menggasak seluruh emas yang ada di etalase. Warga mengatakan sebelum menggasak emas, kedua pelaku sempat melepaskan tembakan berkali-kali untuk memecahkan kaca etalase tempat penyimpanan emas. Bahkan, pelaku sempat menembak kaki seorang satpam perumahan yang mencoba mendekati mereka. Perampok kemudian kabur menggunakan motor setelah memasukkan emas ke dalam tas. Beruntung, pemilik toko dan karyawannya berhasil menyelamatkan diri saat pelaku melepaskan tembakan ke arah etalase. Saya kira tadi petasan yang meledak, terus saya samperin di situ tuh. Pas saya lihat itu udah ada yang megang-megang pistol. Ya udah, itu langsung nembak sapam tuh ke situ tuh, sapam nyamperin. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung memeriksa saksi dan mengumpulkan barang bukti, termasuk selongsong peluru. Dari pemeriksaan sementara, kedua pelaku berhasil membawa setengah kilogram emas. Pelaku pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut menggunakan senjata api, di mana pada saat itu ada seorang security perumahan yang mendengar kejadian. Pada saat berusaha mendekat untuk mengetahui kejadian tersebut, dilakukan penembakan oleh pelaku. Satreskrim Polresta Tangerang mengklaim sudah mengetahui ciri-ciri pelaku dan kini tengah melakukan pengejaran terhadap kedua perampok ini. Budi Wahyudi, Tangerang, Banten. Gara-gara uang taruhan bola, sekelompok remaja di Serang, Banten terlibat tawuran saat sahur. 2 orang terluka di bagian punggung, terkena bacokan senjata tajam. Polisi menangkap 7 remaja yang diduga pelaku tawuran ini. 3 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka aksi pembacokan. Inilah rekaman video amatir tawuran yang terjadi di Serang, Banten saat jam makan sahur pada Jumat dini hari. Tawuran ini dipicu karena adanya kelompok yang kalah taruhan bermain bola tidak mau membayar uang senilai Rp50.000. Keributan pecah hingga mengakibatkan 2 orang mengalami luka di punggung dan paha. Beruntung nyawa para korban berhasil selamat usai ditolong warga untuk mendapatkan penanganan medis. Minggu malam, petugas kepolisian Resort Serang Kota berhasil mengamankan 7 remaja pelaku aksi tawuran. 3 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dan 4 orang lainnya masih berstatus saksi. Mengamankan 3 orang pelaku dan 4 orang saksi, dan masih ada pelaku lain yang kita kejar. Menurut pengakuan mereka pinjam dari teman, berarti sudah disiapkan. Ada yang membeli, berarti sudah punya. Aparat Satreskrim Polres Serang Kota masih mengembangkan dan mengidentifikasi beberapa nama yang masih buron. Para pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Adi Mazda, Serang, Banten. Polisi menangkap seorang ayah di Surabaya, Jawa Timur yang mencabuli anak kandungnya yang berusia 7 tahun. Masih dari Jawa Timur, seorang suami di Mojokerto tega menjual istrinya di akun media sosial. Seorang ayah berinisial DA warga Surabaya, Jawa Timur ditangkap polisi lantaran tega mencabuli anak kandungnya sendiri yang berusia 7 tahun hingga 4 kali. DA berdalih karena berpisah dengan istrinya, ia kemudian melampiaskan nafsu bejat ke sang anak. Tersangka kini dijerat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ini kami sangat mengutuk keras ya, terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, sehingga kami perlu untuk melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap si anak untuk menghilangkan atau trauma healing terhadap si korban. Sementara di Mojokerto, Jawa Timur, seorang pria ditangkap polisi lantaran menjual istrinya di media sosial. Tersangka ditangkap di sebuah hotel mewah di kota Mojokerto pada akhir Maret silam. Tersangka mengaku telah 2 kali menjual istrinya dengan tarif Rp1.500.000.
Ia mengaku usahanya sebagai pekerja bengkel tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tim Liputan, CNN Indonesia. Mengaku sebagai petugas dinas sosial yang akan menyalurkan bantuan langsung tunai COVID-19, sekelompok pencuri menggasak barang berharga milik korban yang berharap bantuan. Di Riau, Ditreskrim Suspolda Riau menggagalkan upaya perdagangan 4 buah gading gajah. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Komplotan diduga penipu ini digiring ke Polres Trenggalek, Jawa Timur pada Senin. Pelaku yang berjumlah 4 orang ini menjanjikan korban akan mendapatkan bantuan langsung tunai COVID-19 senilai Rp600.000. Salah seorang pelaku mengajak korban keliling rumah untuk memfoto, sementara pelaku lainnya menggondol barang berharga saat korban lengah. Saat ditangkap, kedua pelaku sempat mencoba melawan sehingga polisi akhirnya melepaskan tembakan. Akibat perbuatannya, keduanya diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Polisi berhasil menangkap 3 pelaku perdagangan gading gajah seberat 10 kg di Desa Lebu Lurus, Kecamatan Inuman, Kuantan Singgi, Riau. Berdasarkan hasil penyelidikan, keempat gading gajah itu dibeli dari tersangka seharga Rp98 juta dari seorang berinisial DD dan akan dilanjutkan ke RF selaku pemesan. Hingga kini DD dan RF masih dalam perburuan polisi, sementara 3 pelaku diancam hukuman 5 tahun penjara. Sebanyak 6 tersangka penipuan bermodus robot trading aplikasi DNA Pro dilacak Bareskrim Polri. Penyidik masih mendalami keterangan para tersangka yang diantaranya adalah public figure. Saat ini polisi masih menelusuri ke-6 tersangka yang berstatus DPO dan telah berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri untuk melacak keberadaan para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.